kue kemerdekaan itu. Nah, itu intinya apa jadi santiang macam baru tua. Kamu tadi disuruh yang berarti itu batal. Nah, kayu punya laki berbuat berarti tidak bapak disuruh. Soalnya dulu bapak tidak pernah sampai ke mana itu. Ya, dia pakai sur waktu masih kepala pemberdayaan. Kita masuk ke jabatan dan itu pernah sampai di karena yang perlu waktu yang memang perlu segera kita perbaiki ya dengan jembatan permanen. Kalau jembatan kayu kita biarkan terus ya, jika kayu sekarang kondisinya juga sudah tidak baik, serta kayu itu hancur dan harus diperbaiki secara terus oleh masyarakat. Nah, ini tentu tidak bagus dan tidak baik, dan untuk itu tadi kami yang pertama sudah minta kepada dinas PU ini harus kita bangun jembatan permanen tahun ini juga. Ya, ya kita mungkin ini jauh beda. Kan banyak yang disampaikan banyak harapan masyarakat, banyak keinginan masyarakat, tapi itu wajar. Ya, saya pikir sangat wajar, sangat patut, sangat pantas. Kepada siapa lagi? Masyarakat bermohon meminta itu kepada pemerintah, kepada pemimpinnya. Ya, tadi saya lihat tadi lama jembatan itu. Kemudian sebenarnya upaya kita membangun ya simpang buaya ini bisa lurus sama rendah, tegak sama tinggi itu sebenarnya sudah kita mulai dari beberapa tahun yang lalu. Tetapi kan kita hanya bisa merencanakan. Keputusannya tidak di tangan kita. Mungkin bapak-bapak ingat pada 2013 yang lalu jalan kita ini sebenarnya ingin kita aspal. Karena ada batu yang sudah taruh di jalan itu untuk kita aspal. Tetapi ya sekali lagi saya sampaikan, kita berkeinginan berkehendak, tapi kehendak itu tidak kesampaian. Artinya rekanan yang mengerjakan itu tidak selesai mengerjakan. Atau kalau bahasa pemerintahnya putus kontrak, ya putus kontrak, sehingga kerja itu terbatas. Jadi kepada masyarakat Cimabuaya jangan berkecil hati itu. Sebenarnya dari 2013 yang lalu pemerintah sebenarnya ingin bagaimana masyarakat kita di Cimabuaya dan jorong perdamaian pada umumnya bisa sejajar dengan jorong lain yang ada di sekitar bersama. Kalau berkontrol Malitam itu kan sudah kita maju ke kita. Sudah sampai mana sekarang itu? Barilas. Tahun ini insya Allah Bapak sekalian, ini akan kita lanjutkan tahun ini 2 kilo. Kira-kira sampai mana itu? Nah, kira-kira sudah lewat jembatan yang kayu tadi yang akan kita bangun tambah sekilo kira-kira kan. Nah, ini yang akan kita lakukan dalam tahun ini. Dan ini harus kita programkan tiap tahun. Tidak boleh berhenti. Ya, kita sudah sampaikan kepada Dinas PU, konsep kita, pembangunan yang kita ingin wujudkan itu tidak ada lagi jorong kita sebenarnya yang tidak bisa diakses dengan kendaraan roda 4 dalam berbagai cuaca. Itu harapan kita sebenarnya. Tetapi seperti yang saya sebutkan tadi, 2013 kita terkendala dengan persoalan dengan pihak ketiga, sebutlah kontraktor yang mengerjakannya. Ya, barulah kontraktornya itu kan putih kontraknya. Nah, jadi selesai jalan itu. Nah, insya Allah tahun ini akan kita lanjutkan menyambung hotmik tadi. Jadi jalannya langsung kita hotmik, aspal beton, bukan aspal lapen itu. Seluruh rencana 2003 balik. Jadi langsung kita hotmik, tapi tentu memang terbatas. Karena 2 kilo itu saja anggarannya sudah 2 miliar lah. 2 miliar, dia 1 kilo itu 1 miliar. Ini kalau Dewan tahu anggarannya. Itu akan kita lanjutkan tahun ini dan kemudian jembatan yang kita bangun. Kemudian yang jadi apabila jalan yang angkat itu memang ada beberapa titik yang perlu kita rehab. Ya, setidaknya masyarakat mungkin aspal kita sampai ke Simpang Suayan, tapi masyarakat Simpang Suayan telah bisa mengakses jalan. Jadi dengan pemeliharaan meminta Pak Wildan beberapa titik tadi tolong dilakukan pemeliharaan. Nah, itu yang bisa kita lakukan berkaitan dengan jalan. Pengaspalan, perbaikan jembatan, ada pemeliharaan jalan. Nanti untuk
sampai situ harus working sampai Simpang Buaya. Berarti sekitar 2,5 kilo, paling tinggi 2 kilo, 3 kilo. Itu harus kita aspal untuk berguna balik depan. Berbagai kesempatan yang mau sampaikan, saya menyampaikan bahwa pendidikan bagi masyarakat itu penting dimanapun tempatnya. Setelah sampai terisolir, sampai yang jauh, seperti itu di Simpang Buaya, di kampung Simpang Buaya, yang pendidikan anak-anak harus bisa. Untuk itulah memang itu adalah komitmen pemerintah. Malah kita di Kabupaten Pasaman, Bapak Ibu sekalian, sudah melaksanakan program yang namanya program pendidikan gratis 12 tahun. Artinya anak-anak kita sampai tamat SLTA dibangun sekolah di Pasaman itu gratis. Dalam arti tanggung jawab tadi diambil alih oleh pemerintah. Nah, itu yang gratis. Jadi yang gratis itu adalah orang tua murid tidak membiayai lagi anaknya sekolah sampai SLTA, tanggung jawab itu diambil oleh pemerintah. Ya Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan lagi anak-anak kita karena tidak ada uang, karena miskin, tidak mampu, yang tidak melanjutkan pendidikannya sampai SLTA. Karena semuanya sudah gratis sampai SLTA, mulai SD sampai SLTA. Kemudian tadi saya dengar keluar mengenai lokal. Ya, lokal tempat anak-anak kita di sekolah dasar 29 ini ya, SD 29 ini barangkali tadi saya sudah konsultasi sama kepala dinas pendidikan. Ini akan kita bangun 2 lokal untuk tahun ini. Ya. Nah, sehingga lengkaplah sudah. Kalau sekarang 5 tambah 2 berarti sudah 1 dan bisa dipakai untuk ruangan pustaka dan ruangan juga. Jadi insya Allah tahun ini kita bangun 2 lokal. Jadi ini harus bertahap. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, pembangunan itu memang seharusnya tentu berkesinambungan, tidak terputus. Ya, kalau terputus-putus itu programnya nanti tidak kesampaian. Apapun lah program, sebuah kegiatan kepemudaan, kegiatan keagamaan, ini harus tetap berkesinambungan, termasuk pendidikan yang kita laksanakan. Jadi saya berharap melalui seluruh kepala SKPD yang hadir pada hari ini tentu telah mencatat, ya, telah mencatat apa-apa yang disampaikan oleh salah seorang tokoh masyarakat kita, tokoh pemuda kita, harapan-harapan apa yang ingin saya sampaikan tadi kita catat dan kita tidak lanjuti. Tanda nasihat itu mahal. Coba kalau kita sakit, ya. Coba kalau kita sakit sedikit aja, Pak, saya selalu makan. Kalau masih duduk sekalian, tidak lama makan doang, terasa sekali, ya, terasa sekali. Kalau sehat itu perlu sekali dan mahal. Apapun yang akan kita makan itu, ya, untuk makan saja. Kalau kita nggak sehat, itu tidak ada rasa apa-apa. Pastikan kesehatan kita, ya, apalagi kita adalah petani. Petani itu bekerja membutuhkan tenaga yang banyak. Kan ya Bapak-Bapak ya? Iya. Kakak pun kita bekerja di kebun, ya di ladang dan lain sebagainya, itu butuh tenaga yang besar. Ya, kalau kita tidak sehat dalam kondisi yang tidak sehat, itu tidak ada yang bisa kita kerjakan. Untuk itu kepada seluruh warga masyarakat, kesehatan ini perlu kita perhatikan. Kesehatan diri kita pribadi, kesehatan keluarga kita, jangan sampai ada yang sakit, yang sehat dan lain sebagainya. Untuk itu bagi kita di pemerintah Kabupaten Pasaman, masalah kesehatan adalah masalah yang sangat penting. Sehingga beberapa waktu yang lalu kita mencanangkan satu jorong itu satu bidang. Tidak ada lagi jorong di Pasaman ini yang tidak ada bidangnya, tidak ada tenaga kesehatannya. Jadi sehingga kita 2011 yang lalu telah mencanangkan. Tadi saya melihat di bawah ada puskesmas baru yang kita bangun. Saya cek sudah ada bidangnya. Berarti ini sudah benar. Karena kita sudah canangkan di 2011 yang lalu satu jorong itu minimal memiliki satu bidang, satu tenaga kesehatan. Alhamdulillah ini juga sudah berjalan. Kemudian juga ada program pendidikan sebenarnya
ya, yang pra sekolah itu PAUD, yaitu 1 jorong 1 PAUD. Akhirnya ke rumah. Akhirnya kita tengok Pak langsung di belakang. Kami sampaikan kepada masyarakat kami di Pamimin untuk dapat memasuki masjid kita ini, karena di masjid kita ini rencananya akan diadakan pertemuan dengan Bapak Bupati. Dari Pak Doro, baik itu yang sudah dilakukan, yang sedang dan yang akan kita lakukan ke depan, yang berkaitan dengan berbagai pembangunan yang tentu muaranya bagaimana kita mensejahterakan masyarakat kita. Juga telah disampaikan oleh Pak Doro dalam ke saya sebelum kita berangkat ini, kira-kira tinggal 1.300 meter lagi bangunan yang itu ya Pak Doro, yang belum dibuka. Saya tanya lagi, kalau yang daerah pembinaannya gimana? Sudah dibuka. Kalau itu saya minta Pak mana dia kabar pemberdayaan masyarakat. Nah, kalau itu ya besok kita survei dengan dinas TU berapa dibutuhkan anggaran untuk membuka yang 1.300 meter itu. Ya. Apa tahun ini akan kita tindaklani. Ya. Dan pokok minggu ini minggu depan pertama dinas TU juga paling lambat bulan April sudah mulai pekerjaan. Mudah-mudahan ini tentu membawa manfaat kepada Bapak-Bapak sekalian. Ini yang perlu saya pesankan. Biasanya kalau sekolah membuka jalan, saya pakai bahasa Minang, Bapak-Bapak, saya yakin kesana dari sini maaf. Ya, kalau kita buka jalan itu biasanya ujung-ujungnya yang apa? Kayu yang menjadi korban. Ya. Nah, itu yang harus kita hindari. Boleh kita, misalnya kalau memang mau membuka lahan, ya, kalau perkebunan, pertanian, misalnya kopi arabica dan lain sebagainya, itu boleh. Tetapi kalau hanya ingin mengambil kayu untuk dijual keluar, ini tidak. Ya, misalnya kita buka lahan, ya Pak Kapolsek ya, kalau mau ikuti nanti jangan kurang dari 8 meter. Badan jalannya itu paling tidak 6. Kamar drenasi meter, drenasi perikanan meter, 6 badannya. Itu yang bisa. Karena yang masa depannya, jangka panjangnya nanti, ya ini akan menjadi jalan yang strategis, ya jalan yang akan membawa manfaat bagi kita, termasuk bagi masyarakat Madinah. Ya bukan kita aja, masyarakat Madinah itu nanti ke Pasaman Barat, ya ke Lukatati, ke Tapang, dia manis ke pelabuhan, dia akan lewat di sini. Dia kan ini itu harus kita itu lebar permukaan jalan. Nah, jangan 4 meter, nanti kan meter. Hukum belum ada perumahan masyarakat. Saya yakin belum ada rumah-rumah. Nah, mungkin dia berapa. Kemudian yang kedua, saya juga mendengar tadi waktu di luar itu ya ada Pak jalan ke sana. Tapi juga ada saudara kita yang di atas sana ke kebun, ke sawah, yang padinya dipikul. Makanya lagi, iya. Apa nama doa kata itu? Hah? Sawah? Sawah alam aja. Iya tuh ibu. Tapi ya, tidak dia kapan lupa itu deh. Jadi dia radio, nah kan, Islam. Dia pemberdayaan. Kalau kita tahu, berarti ada 2 program itu ya, satunya sebatas pembina, yang satu lagi ke sawah pada alat saja. Ini 2 program. Có bị ô rồi đó. Sampai mental ya.
Ada minimal berapa hal yang ingin kita capai. Yang pertama, tentu kita harap akan dapat melahirkan pemain-pemain bola, atlet-atlet sepak bola yang dapat membawa nama Kabupaten Pasaman ke tingkat Sumatera Barat dan tingkat nasional. Itu yang kita harapkan yang pertama. Jadi itu tujuan utamanya. Yang kedua, ya dengan open turnamen yang kita laksanakan hari ini, tadi saya dengar ada 46 klub yang akan bertanding. Bayangkan, itu pasti mewakili seluruh jorong yang ada di Kecamatan Dua Koto. Ya, hampir seluruh jorong yang ada di Kecamatan Dua Koto akan mengirim utusannya. Di sini akan terjadi hubungan, ya, silaturahmi antara pemuda yang dari kejorongan yang satu dengan kejorongan yang lain. Jadi, yang kedua, olahraga ini harus menjunjung sportivitas. Sportivitas harus kita jaga, kita pelihara, nah, sehingga persatuan dan kesatuan masyarakat Dua Koto adalah yang utama. Soal kalah menang dalam sepak bola itu pasti akan terjadi, tetapi tidak boleh menimbulkan perpecahan di generasi muda Dua Koto. Itu yang kita harapkan. Minimal itu pemerintah tidak bisa anggaran itu naik di jalan. Kalau tahun depan kita turnamen, bisa kita usulkan dari sekarang. Seperti itu sistem anggaran pemerintah. Berarti yang anggaran Ikapados Cup ini itu adalah tidak bisa dianggarkan dengan anggaran pemerintah. Paksa 5 juta saya bantu. Jadi saya bantu 5 juta, berarti hadiah pertama, ya kan, tadi saya dengar 5 juta itu dari Pak Beni. Nah, ya, bukan dari Pak Bupati, karena